Dengan masih melanjutkan materi yang lalu, materi yang lalu membicarakan tentang apa? Yang lalu kita bicarakan tentang apa? Soal yang kemarin ya, tentang iman dan ilmu, yaitu Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Az-Zumar ayat berapa? 9. Oke, jika materi minggu lalu membicarakan tentang tata cara membaca Quran surat Al-Mujadilah dan surat Az-Zumar ayat 9. Pada kesempatan kali ini, Ibu ajak kalian memperdalam kajiannya, yaitu menginterpretasikan kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 9 terkait dengan pesan yang ada di dalam Quran tersebut dan korelasinya terkait ilmu pengetahuan di mana, seperti itu. Pada kesempatan kali ini pula, Ibu ajak kalian untuk memahami teknik penilaiannya. Pada kesempatan ini Ibu menggunakan 2, yaitu unjuk kerja dan asesmen sumatif. Nanti Ibu ajak kalian untuk mengerjakan soal. Maka mari bersama-sama kita gali lebih dalam. Sebelum itu semua, mari kita explain terlebih dahulu. Semuanya berdiri boleh? Kita explain sebentar ya, supaya anak-anak Ibu ajak kalian melakukan tindakan ini sesuai dengan apa yang Ibu instruksikan. Jika Ibu bilang merah, berarti peluk diri sendiri. Peluk diri sendiri seperti apa? Sudah pernah meluk diri sendiri belum? Jangan melakukan hal yang lain sebelum melakukan pada diri sendiri, ya. Yang kedua, kalau Ibu bilang kuning, kalian tepuk sekali. Kemudian kalau Ibu bilang hijau, kalian lari cepat. Oke. Kemudian kalau Ibu bilang biru, kalian jadi patung. Siap? Siap-siap, perhatikan. Cek bomba. Merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, biru. Kamu harus patok, Bila. Hijau, lari berkeluar. Biru. Patung gimana patungnya? Kuning. Fokus. Ini namanya permainan konsentrasi. Biru. Kuning. Hijau. Merah. Kuning. Biru. Hijau. Oke, teman-teman. Konsentrasinya ada ya. Sudah mulai fokus lagi. Siap? Hijau terakhir rasanya pengen pulang ya. Oke, anak-anak. Coba Ibu ingin bertanya pada kalian. Pertanyaan itu sederhana. Jika ada satu hal tentang ilmu pengetahuan atau Al-Quran, apa hal yang ingin kalian pelajari dan gali lebih lanjut? Terkait, iya, bebas. Iya. Antara ilmu dan Al-Quran, mana yang ada hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut itu bagian apanya? Siapa yang mau menjawab? Ada? Iya, silakan. Kamu ingin tafsiran surat Ashabul Kahfi itu ya, tentang para pemuda Ashabul
bertambah dan kian bertambah. Sesungguhnya materi ini Ibu ajak kalian itu memahami lebih banyak lagi terkait kajian ilmu pengetahuan. Dari kajian ilmu pengetahuan ini, Ibu ingin mengajak kalian memahami 8 profil lulusan yang akan Ibu harapkan muncul. Salah satunya adalah tentang keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Bu pengen kalian punya kemampuan di sini. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk kolaborasi. Ya, kolaborasi antar sesama. Karena ilmu pengetahuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kamu bisa dikatakan berilmu manakala orang lain tahu kalau kamu berilmu, maka perlu kolaborasi. Yang berikutnya adalah komunikasi. Ilmu kalau dipendam diri sendiri orang lain tidak tahu, harus disampaikan, harus disiarkan. Dari kajian ini berharap itu ada 4, setidak-tidaknya ada 4 dari 8 profil lulusan yang kalian akan kuasai. Bisa dipahami? Siap untuk mendapatkan hal tersebut? Untuk lingkungan belajarnya, selain Ibu menggunakan yang ada di kelas ini, Ibu ingin kalian nanti di akhir pembelajaran membuat proyek atau produk pembelajaran berupa poster terkait motivasi menuntut ilmu. Ya. Motivasi kuat-kuat untuk kalian menyemangati diri kalian sendiri wabil khusus dan orang lain tentunya, diposting di Instagram kalian, di mana kata-kata motivasi itu yang benar-benar kalian inginkan, ya, untuk diri kalian sendiri dan tentunya orang lain. Kemudian kemitraan, karena tadi ada bagian membuat poster, Ibu berharap pembelajaran ini juga mempunyai kolaborasi dengan pelajaran yang lain, yaitu TIK. Tentu kalau membuat poster diantaranya adalah kemampuan IT, ya. Ya. Kemudian juga diksi yang digunakan dari bahasa Indonesia. Maka Ibu berharap nanti poster itu tidak hanya memberi aspek pada agama, ranahnya adalah syiar, kemudian diksinya dari ranah bahasa Indonesia, dan kemampuan mendesainnya dari pelajaran informatika. Siap anak-anak? Ya, mari kita pahami lebih dalam lagi Al-Quran surat Al-Mujadilah dan Az-Zumar. Anak-anak buka bukunya halaman 6. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Kalian tadi sudah membacanya bersama-sama. Sekarang tugas dari kita adalah melakukan interpretasi kandungan yang ada pada Quran surat Al-Mujadilah, surat Az-Zumar, dan surat Al-Hawab, dan hadis riwayat Imam Muslim. Kelompoknya sebagaimana kelompok minggu lalu pada kajian membaca, sekarang pada kajian menginterpretasikan kandungan juga ya. Kelompok 1 sesuai kemarin ya, 2 dan 3. Yuk silakan berkelompok, membuat kelompok dulu, diputar tempat duduknya. Setelah anak-anak nanti berdiskusi, kalian akan maju bersama-sama satu kelompoknya ya, satu kelompok presentasi ke depan, kemudian menyampaikan hasil diskusinya dari kandungan Quran surat yang diperoleh. Kalian bisa menelaah di belakangnya ya, pada halaman 10 sampai halaman 20. Di sana ada. Ya silakan duduk buat melingkar. Tolong Alvin mundur, kursinya dimasukkan. Ini juga di online.
Al-Mujadilah ayat ini ya, Al-Mujadilah ayat 11, Az-Zumar ayat 9, dan hadis Muslim saja ya. Ditulis. Harus dicatat. Penemuanmu apa ditulis ya. Apa yang kamu temukan dari hadis riwayat hanya satu saja. Di point of view-nya di hadis riwayat Muslim saja. Iya, hanya di sini saja. Tidak jauh-jauh. Karena ini menginterpretasikan tentang kandungan nanti anak-anak perhatikan ya ketika presentasinya yang kamu temukan itu apa, lalu kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu ceritakan apa yang sudah kamu lakukan yang sesuai dengan ayat tersebut atau hadis tersebut. Bisa dipahami? Yes. Oke, Kak, 1 menit lagi.
interpretasi dari kandungan surat yang didapat. Yang kedua, mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Silakan juru bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada kesempatan kali ini waktu akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai Quran surat Al-Quran ayat 9 tentang semangat mencari ilmu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sabrina Berfaus Mayati, absen 29 dan di mana alat Irawan absen 24. Saya Maria Muhammad Widianto, nomor absen 6. Saya Gita Sabrina Najma, absen 12. Saya pada bulan Pratama, presensi 2. Saya Aceh Adifa, absen 5. Saya Muhammad Widianto, absen 6. Saya Muhammad Razik, absen 10. Di dalam surat Az-Zumar pada ayat terakhir, yaitu pada ayat ulul albab, berarti orang-orang yang beramal sehat yang dapat menerima pelajaran. Maka menerima pelajaran yang dimaksud adalah menemukan beberapa referensi dan aksi. Maka sikap terbaik adalah sesuatu yang pernah terjadi pada diri seorang dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya sebagai pijakan untuk melangkah ke depan dan memperbaiki diri menuju kebaikan di dunia dan akhirat. Sudah? Contohnya apa tadi? Contoh dalam kehidupan nyatanya? Bapak? Mungkin contoh kehidupan orang yang beriman dan orang yang berilmu itu lebih berbeda daripada orang yang musyrik dan orang yang tidak beriman. Pentingnya di sini garis bawahnya, kalau dari kelompok surat Az-Zumar, pentingnya iman dan ilmu. Tidak bisa berdiri sendiri ya, harus satu paket lengkap. Iman ya ilmu, tidak bisa iman doang atau ilmu doang. Dua-duanya harus bersanding, iman dan ilmu. Kalau di sekolah sudah dibiasakan hal seperti apa anak? Imannya, bentuk imanannya? Sholat 5 waktu di sekolah ya, sama kajian memperhatikan guru dengan baik. Adakah kalian yang sepakat dengan apa yang telah disampaikan kelompok 2? Sepakat? Atau ada yang mau memberi sanggahan? Ada pendapat lain? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dikembali. Berikutnya. Ya.
memberikan ruang Ini di kelas ya. Oke, contoh yang sederhana yang dicontohkan pada penafsiran Quran surat Al-Mujadilah dari kelompok 1 menyampaikan sesederhana ketika tadi kalian disuruh berkelompok-kelompok diberikan tempat duduk pada temannya yang lain, temannya yang berbeda kan diberi tempat duduk. Itu adalah penafsiran dari memberi ke lapangan gitu ya. Terus memberikan kesempatan pada orang lain memberikan kesempatan. oke, yang kedua pengaplikasiannya dalam keseharian adalah ketika temannya berpendapat diberi kesempatan. Berbeda itu boleh bukan? Oke, selanjutnya oke, saling bantu membantu ya. Kajiannya tentang ilmu pengetahuan itu tidak sekedar tadi ya, bahkan untuk sekedar membawakan kotak nasi MBG saling berbagi gitu. Kalau pertanyaan mungkin ada yang kerepotan ya karena ya, maka hal-hal yang demikian pesan moral dari Quran surat Mujadilah adalah di antara aplikasi ilmu adalah etika yang baik. Ya garis tengahnya di situ toh. Mengaplikasikan ilmu adalah dengan tingkah laku kita pada orang-orang di sekeliling kita. Begitu? Benar? Apakah ada pendapat lain? Sepakat? Oke, tepuk tangan. Ada yang lain yang ingin disampaikan? Juga pada bagian ayat-ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan akan menjadikan banyak orang-orang yang beriman dan senantiasa mengikuti berita-beritanya dan orang-orang yang berilmu pengetahuan Dari point of view-nya di sini ya, bahwa iman itu harus dengan ilmu. Allah menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dinaikkan derajatnya itu seperti apa? Kelompok Al-Mujadilah apakah diberikan kedudukan yang tinggi? Ada surga. Bisa jadi ya. Maisanya semakin banyak karena ilmunya luas. Dia punya banyak strategi. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Silakan berikutnya. Kelompok terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Metodis Jawa Timur. Sebelumnya perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Rafi Hirawan dari absen 27. Nama saya Destur Raya absen 27. Jadi di tafsir dari Islam Muslim ini mengatakan bahwa Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga bagi orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jadi menempuh jalan-jalan koneksinya ada dua, yaitu secara fisik seperti tempat belajar atau contoh nyatanya mungkin jalan menuju kelas, jalan menuju kelas atau ke tempat les. Dan buat itu cara untuk menempuh ilmu seperti belajar membaca atau menonton video lain. Jadi nanti jika ada orang yang menempuh jalan seperti ini mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan untuk menuju surga. Gambaran? Sudah? Sudah semuanya? Anak-anak, dari apa yang disampaikan kelompok hadis bahwa jalan menuju jalan menempuh ilmu itu akan Allah beri kemudahan, ya, baik itu dalam ranah secara fisik maupun secara psikis. Secara fisiknya itu secara dohir kita menuju kelas, menuju tempat les, datang ke sekolah.
dari tempatmu bocor kemudian menemukan tukang tambal ban, ya kan? Atau ketika bensinnya habis, depannya pom bensin. Sesederhana itu. Pernah mengalaminya? Pernah? Ini yang disebut aplikasi dari man salah kautori kan nyelotani sufi di ilman sahalallahu bihi tariqat ilal jannah. Sedangkan tadi kalau jalan secara psikis adalah tentang belajar, memahami, menginterpretasi, menganalisa, itu akan Allah beri kemudahan. Meskipun ketika kalian berproses pada jalan itu mengalami kejenuhan, ya kan, cobaan-cobaannya, godaannya kan seperti itu toh. Nanti kalian kalau sungguh-sungguh akan menemukan jalan keluar. Bisa dipahami? Ini bagian dari kalian merelatekan pada kehidupan nyata dari pesan-pesan Al-Quran tadi ya, Quran surat Al-Mujadilah, kemudian surat Az-Zumar, dan hadis riwayat Muslim tentang bagaimana menuntut ilmu. Bisa dipahami anak-anak? Apakah sangat relate dengan kehidupanmu sehari-hari? Iya. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok. Dari 3 presentasi ini, apakah sudah dipahami anak-anak? Bisa? Oke, kalau sudah dipahami berarti ini sudah melalui level bermakna karena sesuai dengan kepribadianmu sendiri. Selain dalil-dalil yang tadi Ibu sampaikan, ada beberapa lagi dalil yang itu sifatnya memperkuat. Contoh sederhana, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, itu wahyu pertama membicarakan tentang apa? Apa bunyinya kan? Surat apa? Al-Alaq ayat 1-5. Bunyinya seperti apa? Saatnya saya Islam Jepun Iqra wa rabbukal akram alladzi allamal insana ma lam ya'lam. Oke, itu hadis yang membicarakan tentang membaca. Membaca adalah bagian daripada menuntut ilmu. Oke. Oke anak-anak, Ibu mau tes sebentar. Tes format sebentar tentang apa yang kalian pahami tadi. Menurut angkat tangan kalau orang paham dan bisa menjawab. Ibu ingin tahu siapa yang sudah menguasai tadi. Menurut Quran surat Al-Mujadilah tadi ya, ayat 11. Siapa yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah? Oke, dia siapa? Orang yang memberikan kemudahan. Apakah itu? Ada jawaban lain? Menuntut ilmu dan apa tadi? Ada jawaban lain? Oke, akan menuntut ilmu dan beriman. Yang fa'ilahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Itu satu paket ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Seseorang yang menuntut ilmu itu harus mempunyai etika yang baik. Sebutkan 3 contoh etika yang baik dari orang yang menuntut ilmu. Angkat tangannya. Tadi udah disampaikan teman-teman. Yes, mau coba? Baca istilah sebelum Nah, berdoa berarti ya. Doa-doa. Nah, terus itu lebih ke adab diri sendiri. Etika yang mau sampaikan. Etika itu kepada sesama. Tadi udah disampaikan teman-temanmu. Yang baru menyampaikan kok Bapak
mendatang kita digali lagi lebih mendalam. Oke, kita simpulkan bareng-bareng. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama, pentingnya ilmu ya anak-anak. Ilmu itu sangat penting banget. Orang akan mempunyai nilai kalau dia punya ilmu. Apalagi karunia Allah dari semua makhluknya yang paling mulia adalah manusia. Diberikan akal. Di sana adalah tempatnya ilmu. Gitu sekali. Yang kedua, mengamalkan nilai. Tadi ya, mengamalkan apa yang sudah dipelajari dengan bentuk etika yang baik. Gitu ya Nana ya. Yang berikutnya, meneladani adab. Contoh panutan kita siapa sih? Nabi Muhammad. Jadi kan kebiasaan dalam hidup sehari-hari sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul. Coba, bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran hari ini? Silakan berikan komentar dari 4 emoticon ini yang mana kalian? Mila, bagaimana Mila? Senang dan bersabar. Kalau kamu Kenzi? Senang. Kenapa senang? Kalau kajiannya Al-Quran, memang ada rasanya monoton ya. Tapi saya berharap semakin kamu tahu, semakin rasa ingin tahu pada Tuhan Yang Maha Esa semakin. Oke, anak-anak bisa dimengerti? Oke, jika apa yang sudah dipahami sejauh itu tadi ya, di pertemuan mendatang kajian kita adalah membawa produk. Ibu minta kalian buatlah poster dengan kanva yang berisi quote tentang ilmu, baik itu adalah nasihat ataupun motivasi menuntut